Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syala Syaulia Puspitaningrum dengan NIM 201130003 dari jurusan Hukum Ekonomi Syariah kelas A semester 4. Di sini saya akan mereview kembali materi di pertemuan sebelumnya, yaitu pertemuan kedua dan ketiga. Untuk materi di pertemuan kedua sebelumnya sudah dibahas mengenai pengantar fikih muamalah. Dijelaskan bahwa fikih muamalah itu merupakan keseluruhan kegiatan atau transaksi yang berdasarkan hukum-hukum syariat mengenai perilaku manusia dalam kehidupan yang diperoleh dari dalil-dalil Islam secara rinci. Hukum tersebut itu berupa peraturan-peraturan yang berisi perintah atau larangan, seperti wajib, sunnah, haram, makruh, dan mubah. Dalam fikih muamalah tidak hanya mencakup tentang jual beli saja, tetapi mengenai ekonomi Islam, kedudukan Islam, hak milik, kerjasama atau syirkah, bagi hasil, hingga pinjaman serta titipan. Namun hal-hal tersebut juga memiliki prinsip atau ketentuan-ketentuan yang menjadi dasar dalam bermuamalah. Di antaranya itu, yang pertama ada hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan, kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Prinsip yang pertama itu merupakan kaidah umum dalam bermuamalah. Yang kedua ada sukarela, yaitu tanpa mengandung unsur paksaan. Yang ketiga, mendatangkan manfaat dan menghindari kemudaratan dalam bermasyarakat. Yang keempat, memelihara nilai-nilai keadilan serta menghindari unsur-unsur penganiayaan. Yang kelima, saddu al-zari'ah, yaitu ialah menghambat segala sesuatu yang menjadi jalan kerusakan. Yang keenam, ada larangan monopoli atau ihtikor. Yang ketujuh ada larangan goror atau ketidakjelasan. Yang kedelapan itu larangan maisir atau judi, dan yang kesembilan itu larangan riba. Dengan demikian dalam bermuamalah itu hendaknya perlu memperhatikan apa yang dilarang berdasarkan prinsip dan syariatnya. Selain itu dalam bermuamalah juga perlu mengutamakan kebaikan bersama sehingga kedua belah pihak sama-sama ridho dalam berinteraksi dan bertransaksi. Dengan begitu maka dapat menghindari sesuatu yang merugikan. Selanjutnya di pertemuan ketiga itu membahas mengenai syirkah. Nah, syirkah sendiri ini merupakan kerjasama dua orang atau lebih untuk melakukan suatu usaha yang masing-masing pihak ini memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan kerugian itu ditanggung bersama-sama. Nah, dasar hukum syirkah ini terdapat dalam Quran surah Syad ayat 24. Nah, rukun syirkah ini ada 3. Yang pertama ada sigat akad, yang kedua ada adidain atau orang yang berakad, yang ketiga ada objek akad. Nah, dalam hal ini jika tidak terpenuhi salah satu rukun dari ketiga rukun tersebut, maka akadnya itu dianggap tidak sah atau batal, karena akad harus sesuai dengan syariat Islam dan tidak boleh membuat suatu akad terhadap hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sedangkan berakhirnya syirkah ini disebabkan oleh yang pertama, adanya salah satu pihak yang membatalkan. Yang kedua, salah satunya atau semuanya meninggal. Yang ketiga, salah satu pihak gila, murtad, dan tidak cakap bertindak hukum. Yang keempat, tidak adanya persamaan kesepakatan. Dan yang kelima, rusaknya modal. Mungkin cukup sekian pemaparan singkat materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.